First of all, let's welcome the Almighty who has been given us mercies and blessings so we can attend this agenda tonight. This blessed full present inshallah. And secondly, that's all that's all be with our Prophet Muhammad, who has guided us from the darkness to the brightness. And so we can attend in this agenda with a very joyful heart, inshallah. Honorable the Headmaster of Senior High School and Honorable the Headmaster of Junior High School and Honorable all the teachers and Honorable all the students. Well, the agenda tonight will be delivering the report and the announcing of all the winners from all class. And the first agenda is opening. Let's open our agenda tonight by reciting Al Basmalah together. And for the next agenda is reading Salawat Muhadatain that will be led by our teacher Ustaz Hamdani. The time is yours. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancar dan barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wal kirami ajmain. Al-Fatihah. Alhamdulillah. ولصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفاشوري ولأصوله وفروعه ولمحب. الفاتحة. الحمد لله. وكذلك الفاتحة لمؤسس نهضة الوطن بنرماد الشيخ محمد زين محتار ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. الحمد لله. ولجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللناقدين والهديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. الحمد لله. Mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana dotal wadani wa nahdotal banati bifuru'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, the next agenda is a welcoming speech by our father, Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG. The golden time is yours.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepala madrasah beserta wakil sanawiyah maupun aliyah, dewan guru, wabil khusus anak-anakku santriwati Pondok Pesantren Nurul Haramain. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur bahwa sampai saat ini alhamdulillah sebagian besar di antara kita diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat itu sangat penting. Itulah yang membuat kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ujian-ujian dapat diselesaikan dengan baik. Wali kelas dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Panitia bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian pada malam hari ini yang tidak biasa bahwa pembagian rapot diadakan pada malam hari. Ya, ada panitia mengusulkan pembagian rapot pada malam hari. Bagi saya, semua yang sudah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan, ya silahkan dilaksanakan. Ya, jadi ini pertama kali diadakan pembagian rapot pada waktu malam. Ya, ini ada hal yang baru. Ya, mungkin tempatnya juga bisa berubah-berubah ya. Suatu saat pembagian rapot bisa di pinggir pantai. Ya, beberapa saran saya ada yang pernah diindahkan, juga ada yang pernah tidak diindahkan, tapi saya bersabar ya. Tahun kemarin ya di semester 1 sebelumnya saya sudah pesan supaya anak-anak kita terdokumentasikan dengan baik bahwa dia adalah anak-anak yang berprestasi. Coba dibuatkan banner di belakangnya. Kemudian kalau mereka berfoto, nanti ada tulisan inilah santri atau santriwati yang berprestasi. Panitia pada saat itu kalau tidak salah sudah mencatat. Tapi di awal semester 1 mana bannernya? Tidak dibuat Ustaz. Tetapi sekarang di semester 2 ini sudah dibuat. Maka panitia di semester 2 ini menjadi lebih keren dari semester pertama. Ini yang kita sebut dengan sunnah pondok yang baik ya. Sunnah pondok itu bukan tapi sunnah pondok itu adalah hal-hal yang baik yang perlu terus kita lakukan. Jadi ini untuk dokumentasi supaya anak-anak yang berprestasi itu kalau dia turun semangat belajarnya, turun prestasinya, malas membaca buku, dia lihat lagi fotonya. Oh, ini saya pernah berprestasi, masa sang juara harus bermalas-malasan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, terus kalau temannya yang lihat, wah, tidak hanya dia yang bisa menempati tempat ini. Suatu saat aku juga akan berfoto di bawah banner selamat kepada santriwati berprestasi. Nah, gitu ya. Jadi ini kita maksudkan supaya prestasi-prestasi itu terus dikenang, ya, prestasi-prestasi terus dikenang sehingga ini menjadi kesyukuran, ya,
bukan kesombongan, tapi kesyukuran bahwa kita menuntut ilmu lebih rajin, lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, lebih sungguh-sungguh dibandingkan teman yang lain. Memang ada yang mengatakan bahwa sekarang tidak perlu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, tergantung melihatnya dari mana. Kalau Nurul Haramain melihat bukan pinternya orang yang ada di sana, tapi dia adalah santriwati yang lebih rajin belajar. Kira-kira rajin itu penting enggak? Penting. Kalau ada yang contoh kita menjadi rajin, maka kita ikut termotivasi atau tidak? Ikut termotivasi. Dan selama ini yang saya lihat sendiri, tidak saya pernah menemukan santriwati ataupun santri yang karena juaranya dia itu sombong, tidak pernah. Tapi justru juaranya itu membuat dia tawadhu, juaranya membuat dia tetap rajin belajar, juaranya membuat dia menjadi semakin baik. Untuk alasan itu Nurul Haramain tetap memunculkan santriwati yang berprestasi. Jadi kalian mau setuju dihapus ranking atau tetap diadakan ranking? Ya, tujuannya untuk menjadi contoh anak-anak berprestasi bagi yang lain, bukan untuk sombong bagi yang dipoto di sana, dan tidak bermakna merendahkan yang lain. Yang lain rajin juga, tapi dia lebih rajin. Jadi lihat dari mana kita melihat, itu yang disebut dengan sudut pandang. Ya, sudut pandang. Kalau di luar itu, wah, kan berarti yang lain tuh kita menganggap rendah yang lain yang nilainya, padahal nilai itu tidak selalu. Iya, kalau melihat dari sudut pandang itu, ya. Baik. Jadi ini kesyukuran saya yang kedua. Jadi panitia sudah ada peningkatan. Mangkana yamuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Maka panitia yang hari ini di semester kedua ini menyempurnakan tugasnya dengan melakukan sesuatu yang lebih baik, maka mereka yang ada di panitia, pembantu panitia, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya adalah orang-orang yang beruntung. Baik, anak-anakku sekalian, untuk yang akan datang, kalian akan libur, ya, akan libur. Ini sudah diumumkan hari libur, sudah? Ya, mana anunya? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau tidak ada tanggalnya, dong tidak jadi liburan anak. Ya, dikonsep dulu. Dulu kalau kalian akan libur, selalu kita memberikan nasihat-nasihat supaya santri maupun santriwati yang libur itu beda liburnya dibandingkan dengan kalian bukan santri atau bukan santriwati. Nah, salah satu yang sering diucapkan itu, kalau kamu pulang itu jangan menjadi tamu di rumah sendiri. Kok bisa jadi tamu di rumah sendiri? Ya bisa. Kamu itu membuat dirimu seperti tamu. Begitu pulang ke rumah maunya, wah pokoknya kita udah lelah di pondoknya, tidur terus. Begitu lapar, lapar, makan, tidur lagi. Ini namanya menjadi tamu di rumah sendiri. Santriwati itu tidak seperti itu, tetapi tetap aktif seperti kegiatan-kegiatan dia di pondok. Pagi-pagi tetap bangun subuh, sholat berjamaah. Pagi-pagi kalau di pondok ada pembersihan, di rumah jangan pernah menonton ibunya memegang sapu. Begitu ibunya pegang sapu, permisi mak, biar anak yang nyapu. Nah, begitu caranya, ya. Ada yang pernah begitu? Nah, ini harus dipraktekkan ini, ya. Praktekkan, siapa yang bisa mempraktekkan di sini, ya? Jadi nyapu, ibunya nyapu, terus datang anaknya datang, permisi mak, biar saya yang nyapu. Ini keren santriwati Haramain ini.
Besok kalau dia balik ke pondok, kita kasih uang belanja yang banyak. Ada ibunya jualan, jangan kalian tidur di rumah, ikut ke pasar, ya, ikut ke pasar. Kalau ada foto anak-anak kita yang apa, ngeson namanya itu apa bahasa Indonesia itu? Memanggul apa? Kalau ada santriwati yang begitu fotonya untuk membantu ibunya atau bapaknya jualan di pasar, it will be the best photo ever. Ya, akan jadi status yang terkeren. Saya akan, kalau di tag saya, dan saya akan like 1000 kali itu. Ya. Ya. Kalau ada ini, kita sedang membantu ibu untuk jualan di pasar. Wah, ini the best photo ever. Ya. Ya. Lakukan aktivitas-aktivitas membantu ibu, membantu bapak di rumah, meringankan tugas seperti kita menjadi santri di pondok, ya, bersama-sama melakukan kebersihan, kerja sama-sama, melakukan kegiatan-kegiatan di pondok. Yang baik-baik itu semua kalian pindah dari pondok ke rumah, maka lakukan aktivitas ananda di rumah seperti yang biasa dilakukan di pondok. Ibadah sebisa mungkin seperti yang kita lakukan di sini, sholat berjamaah 5 kali. Kemudian kalau dulu memang tidak pernah kita memberikan nasihat tentang HP, ya, tapi karena teknologinya berkembang, maka kalian harus diberikan nasihat tentang HP. Ya, ini HP ini jangan seperti orang yang baru pulang itu kayak kembaruk HP, kayak orang kampungan, ya, mono-mono gitu, ya. Ya, gunakanlah HP sepentingnya, jangan berlebihan. Garis bawahi, jangan berlebihan dalam menggunakan HP. Kalau ada tamu, tutup HP-nya, ajak tamunya berbicara. Ada orang tua, tutup HP-nya, ajak orang tua berbicara. Ya. Ada pertemuan, tutup HP-nya, jangan buka HP. Kemudian meskipun badannya ikut di pertemuan, tapi pikirannya lain. Ya. Jadi nggak ada yang buka HP-nya, nggak ada. Jadi itu harus menjadi budaya, ya. Harus menjadi budaya warga Nurul Haramain. Tapi kan ada HP di depannya sambil dengarkan, enggak, itu bukan budaya kita, ya. Sebab pasti kita tidak mungkin maksimal menangkap maksud orang apabila kita sambilan. Nah, jadi yang kita sambilan itu adalah orang yang berbicara. Fokus kita pasti pada apa yang ada di HP. Nah, makanya kemarin, ya, termasuk guru juga. Saya nggak tahu namanya itu. Ada guru ngawas, itu nggak benar itu. Ketika ngawas buka HP, saya foto HP-nya, saya foto guru yang ngawas sambil buka HP itu, saya posting di grup guru-guru. Kalau sedang ngawas jangan buka HP. Siapa orangnya itu? Hah? Ustaz Fauzan? Nah, siapapun sama. Ya, kalau sedang ngawas tuh nggak boleh. Yang saya foto itu masa dia itu? Tapi saya bilang terus, yang tidak kena foto juga ada. Jadi guru-guru, ya, jadi guru-guru nggak ada perkecualian untuk itu, ya. Jadi tugas utama pada waktu mengawas adalah mengawas. Nah, untuk yang satu ini kalau masih ada pelanggaran, saya harus turun tangan, ya, harus turun tangan. Ya, untuk yang satu ini. Kenapa? Yang paling penting pada saat mengawas adalah mengawas, tidak yang lain. Yang paling penting saat ini untuk bagian raport adalah fokus mendengarkan nasihat pimpinan, apa yang disampaikan pimpinan, fokus menyiapkan raport kita untuk anak-anak. Yang lain tidak boleh dipentingkan. Maka tidak boleh sambil begini, sambil terus gini, sambil begini. Tidak. Kita harus memiliki budaya, ya, budaya terbaik, sehingga jangan sampai kita dijajah oleh
benda-benda itu. Nanti setelah ini baru karena yang paling penting adalah pertemuan, tutup. Yang paling penting pertemuan adalah tutup. Ya, jangan mengadakan pertemuan kok yang lain yang lebih penting, ya. Yang lain lebih penting, itu tidak benar. Waktu mengajar yang paling penting adalah mengajar. Ya, makanya Ustaz Yusri itu Al-Haj Ahmad Yusri ada. Jadi kalau dia, mungkin kalau kalian perhatikan, tidak pernah dia bawa HP waktu dia ngajar. Ya, mungkin kalau kelantongan HP-nya, tapi dia tidak akan buka dia ketika di kelas, ketika sedang mengajar. Tetapi lainlah ceritanya kalau memang benar-benar guru itu ada materinya di HP itu hal yang lain. Ya, tetapi menyambil mengajar dengan fokus pada HP itu tidak benar. Maka anak-anakku sekalian, di rumah tolong jangan sampai kita tidak berbicara dengan tamu gara-gara HP. Jangan sampai dipanggil orang tua terlambat gara-gara HP. Jangan sampai tidak jadi gara-gara HP. Ini namanya kita dijajah, ya, dijajah oleh HP. Ini perlu kita sampaikan karena kita melihat ada budaya-budaya yang baik, ya, ada budaya-budaya yang tidak baik. Anak itu sampai tidak bergerak, dipanggil di dekatnya juga tidak bergerak gara-gara HP. Ini sangat tidak baik, ya, sangat tidak baik. Dan itu kalau ada yang foto, ada yang videoin setengah menit tentang anak yang dipanggil orang tuanya dan tidak mau menyahut gara-gara HP, this is the worst video ever. Ini adalah video yang tercelek yang ada di warga Nurul Haramain. Kalau itu yang muncul, saya akan dislike begini 1000 kali. Ya, tapi kalau tadi itu, kalau ada yang bawain ibunya pakai keraro di kepalanya, kita membantu ibu untuk pergi ke pasar, I will like it 1000 times. Siapa yang ngajarin gengsi membantu ibu atau bapak bekerja di pasar? Itu saya tidak tahu dari mana itu, ya, tidak tahu itu dari mana. Padahal mencari rezeki itu sama dengan berjihad, ya, berjihad. Ibumu cari rezeki itu dia berjihad, bapakmu cari rezeki dia itu berjihad. Kalau membantu ibu, membantu bapak jualan, ngangkat barang ke pasar untuk mencari rezeki, kamu juga ikut berjihad bersama orang tua. Nah, jadi begitu. Batasi penggunaan HP, jangan berlebihan menggunakan HP, ya. Anak-anakku sekalian, ini panitia ini sudah berlelah-lelah ini sampai hari ini untuk menyelesaikan raport. Raport sekarang yang di print itu berlipat-lipat banyaknya. Ada raport yang tebal itu, ada berapa itu yang tebal itu, tetap dibuat 3 itu. 6 lembar, ya. Terus yang tipis berapa lembar? Yang tipis 2 lembar, yang tebal 4 lembar, ya. 6. Kok bisa 6? Apa buat dia 6? Ya. Dan itu membutuhkan printer yang tidak sedikit, ya. Kalian lihat itu printernya itu, ya. Ustaz Saib itu sampai kurus ngurusin printer. Ya, itu demi kelancaran pengeprintan raport kalian itu, ya. Tapi kan dia tidak pernah ngeluh begitu sama kalian. Tapi saya yang melihat, ya Allah, udah begadang dan lain sebagainya, ya. Jadi ini kalian perlu mendoakan guru-guru kalian, ya, supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah ini kita berharap dan pada waktu yang akan datang pada tahun ajaran baru, kita mulai mengadakan gerakan membaca, ya, gerakan membaca. Di mana perpustakaannya? Aula yang besar itu akan jadi perpustakaan itu. Aula yang besar. Maka gerakan-gerakan untuk menyumbangkan buku sudah harus kita mulai, ya. Kalau setiap tahun ada gerakan anak-anak menyumbang 1 buku,
ya saya akan menyumbang minimal 5 buku. Jadi kalau Anda nyumbang 1, saya nyumbang 5. Besok nyumbang lagi 1, saya nyumbang 5 lagi. Lagi nyumbang, lagi saya nyumbang 5. Terus lama-lama maka kebiasaan membaca itu akan menjadi budaya kita. Budaya alumni Nurul Haramain, budaya santriwati Nurul Haramain, ya, budaya guru-guru, ya, budaya guru-guru yang sekarang mau dibawa aja bukunya ke sana kemari, ya ternyata kerjaan kita tidak hanya membaca memangnya, ya tetapi mudah-mudahan ya kita mulai gerakan mencintai membaca ini nanti akan ditindaklanjuti dengan apa, gerakan lomba resensi lah, gerakan lomba bercerita tentang isi buku dan lain sebagainya. Kemudian dulu kita pernah mengadakan gerakan menyumbangkan buku, ya. Dulu sebahar itu kalau ada di antara kalian yang berulang tahun, kalau memang bersyukur itu bukan dengan kue-kue caranya itu, tapi dengan menyumbangkan buku. Hari ini saya ulang tahun, maka saya akan menyumbangkan buku ini. Ini luar biasa nih, dunia akan mencontoh ini. Ya. Kok lain nggak pakai kue tiup-tiup? Makan-makan terus, ya. Kapan kepalanya dikasih makanan lewat bacaan-bacaan? Nah, tapi makanya lagi boleh dihidupkan itu, ya. Kalau itu saya dukung. Perayaan ulang tahun dengan cara menyumbangkan buku itu saya dukung, ya. Kalau ada yang kebetulan nontonnya bawa kue, nah itu bagi kita untuk orang modern, untuk gawahan ya Pak, makanan-makanan gitu. Ya ada kata-kata yang begini juga malu kita dengar, ya. Orang yang selalu memikirkan apa yang masuk ke dalam perutnya, udah itu aja ada. Nanti kalian lanjutkan sendiri, ya. Jadi banyak sekali uang kita yang habis untuk mengisi perut ini, ya. Otaknya tidak diisi. Maka sebagiannya semua kita, perut kita lebih besar dari kepala kita, ya, karena lebih banyak diisi. Ini makan makanan banyak ini, ya. Ya. Saya pernah bilang ini kebanyakan, inilah janganlah terlalu banyak, taruhkan pimpinan makanan nanti dikira apa segitu yang dihabiskan, ya cukup ini 2 saja, ini buahnya 2 biji sama 1 ini cukup lah, ya. Banyak ditaruh gitu, ya. Tapi juga tidak tahu juga maksudnya, nanti kan kalau tidak habis oleh Ustaz kan dikirim ke belakang, ya sudah nanti kita kirim ke belakang. Enggak, di sini dikirim, nanti kalau kamu udah jadi ustazah di sini baru saya kirimin ke belakang. Nah, kegiatan-kegiatan kalian di rumah pada masa-masa liburan itu, lakukanlah hal-hal yang baik, jaga nama Nurul Haramain, jaga dirimu, ya. Kalau terpaksa memegang HP, jangan berlebihan main HP. Kemudian jauh-jauh juga kita ini guru-guru ini juga ada cybernya, guru-guru ini, ya. Ketangkap beberapa ungkapan-ungkapan kotor, nauzubillah min zalik, ya. Yang ada anak-anak punya grup sendiri, setelah di rumah segera dia buat grup, kemudian kata-katanya kasar di sana, ya. Jadi di sana itu sekarang pelanggaran itu menyebar ke WA. Jadi kalau dia melakukan hal yang kata-kata yang tidak baik, yang kotor, itu termasuk pelanggaran, ya. Begitu dia datang, tangkap dia anaknya, ya. Ya. Kenapa? Hadis mengatakan kulil khaira aw liyasmut, katakan yang baik atau diam, tulis yang baik atau jangan menulis sama sekali, gitu. Jadi usahakan apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu tulis, itu adalah yang baik bahasa, yang prestatif, yang memotivasi, ya. Makanya ya termasuk, ya alhamdulillah kalau di grup WA ini sebagian besar 95% ya guru-guru ini menulis yang memotivasi. Kalau ada yang kurang memotivasi kata-katanya, langsung kita tegur. Pilihlah kata-kata yang memotivasi, yang bermanfaat, yang baik untuk dikenang, bisa kita ulang. Jadi begitu dia, memang dunianya sekarang dunia HP ini. Jadi kalau dalam seminggu atau 1 hari udah bisa buat grup dengan teman-teman, tetap
isi percakapan itu adalah yang baik-baik, yang memotivasi, ya, memotivasi.